Ruang Isolasi RS Bahtera Mas 0109-2020. Hari ke-24. Begitu petikan status rekan di Kendari yang berjuang melawan COVID-19. Ia sempat dirawat di ruang isolasi. Mendengar yang positif COVID-19, saya terpukul. Apalagi setelah mendengar istri dan anaknya juga positif. Mengetahui kenyataan itu, saya terus mengikuti perkembangan kesehatannya melalui medsos. Kebetulan, ia sering mengupdate kondisinya. Saya selalu mengirimkan komentar bernada motivasi di laman Facebooknya, termasuk mendoakan semoga lekas sembuh. Alhamdulillah, kabar baik akhirnya tiba juga. Dia dinyatakan sembuh. Pesan Facebooknya tertulis, segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Siang ini, hasil swab Al-Fakir yang dilaksanakan Senin 31 Agustus 2020 kemarin sudah keluar. Dan Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasilnya negatif COVID-19. Dan insyaAllah sore ini bisa pulang ke rumah. Jazakallah khairan kepada Gurunda G.A. Yahya AF, Yuslan Aziz, Irwan Syah Amunun, Ibnu Amrullah Ar-Rafani, Wildan, dan semua ikhwah dimanapun kalian berada yang tak sempat Al-Fakir sebutkan satu persatu, baik yang saya kenal secara langsung maupun hanya lewat media sosial, yang tiada henti selalu mendoakan untuk kesembuhan Al-Fakir. Al-Fakir doakan barakallah fikum. Terkhusus kepada Ananda Sandi Sagi, semoga Allah selalu menjaga diri dan keluargamu dari wabah ini serta penyakit lainnya, karena tantangan tugas sebagai tenaga medis yang diberi amanah di garda terdepan menangani pasien COVID adalah tugas yang berat. Amin. Rabu 2 September, saya lihat laman Facebooknya yang mengulas bagaimana pengalamannya hingga sembuh. Penting untuk menjadi referensi, saya minta izin untuk bisa dibagikan dalam catatan ini. Sekaligus warning, jangan menyerah melawan COVID-19, apalagi Bobo hingga kini masih berstatus zona merah. Semoga zona merah bisa segera berlalu. Testimoninya, poin paling penting pertama dan utama adalah ketika dinyatakan positif berdasarkan hasil swab, maka tenangkan diri. Jangan stres. Stres akan menaikkan tekanan darah, mempengaruhi kerja organ lain, dan membuat sebaran virus semakin meluas. Alhamdulillah, hasil ronsengnya, virus baru sampai di percabangan tenggorokan, belum sampai ke paru-paru. Bagaimana cara menenangkan diri untuk menghilangkan stres? Pertama, kuatkan iman. Bersyukurlah Anda dipilih Allah untuk menerima ujian dan cobaan ini. Yakinlah bahwa semua penyakit datangnya dari Allah, dan Allah pula yang maha menyembuhkan segala penyakit. Kedua, perkara ajal atau kematian, Allah pula yang mengatur. Jangankan yang sakit, orang yang sehat bugar pun jika ajal telah tiba, tiada yang dapat menundanya meski sedetik pun jua. Ketiga, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan ujian sakit sebagai wasilah untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak ibadah kepadanya. Insya Allah, 3 tips tersebut di atas akan menjadikan diri Anda tenang tanpa stres. Aktivitas selama isolasi. Umumnya, penempatan pasien positif COVID tergantung kondisi pasien. Apakah parah, sedang, dan ringan, serta punya riwayat penyakit penyerta atau tidak. Ketika hasil swab pertamanya dinyatakan positif, ia bersama istrinya berinisiatif memilih isolasi mandiri di rumah. Karena dia punya riwayat diabetes, pihak rumah sakit menyarankan lebih baik diisolasi di rumah sakit dengan pertimbangan sekalian bisa dilakukan pemantauan gula darah. Inilah akhirnya menjadi pilihan karena tim medis lebih memahami tindakan terbaik buat pasien. Sedangkan istri dan anaknya tetap pilihan isolasi mandiri karena ciri fisik tak mengkhawatirkan. Alhamdulillah, ketika masuk di ruang isolasi, statusnya pasien ringan karena ciri fisik tinggal batuk dan nafsu makan hilang sama sekali. 3 hari berikutnya, keluhan tersebut hilang. Kondisi badan fit, cuma ternyata virusnya yang betah karena faktor diabetes tadi. Jenis obat yang diberikan tergantung kondisi pasien. Namun untuk melemahkan virus diberikan, pertama, vitamin B-Com C
Kedua, N-asetilsiktin 200 mg. 3. Oseltamivir fosfat 75 mg. Keempat, lansoprazol 30 mg. Dan yang kelima adalah alprazolam 0,5 mg. Selain obat tersebut, dia juga rutin menggunakan minyak kayu putih, minyak haramain, British propolis, minuman UC 1000, susu beruang, buah yang banyak mengandung vitamin C dan D. Aktivitas selama isolasi. Pertama, olahraga outdoor 2 kali sepekan berupa senam yang dipandu pihak rumah sakit. Kedua, olahraga ringan dalam ruang isolasi. Ketiga, taqarrub ilallah tentunya. Menu makanan yang selalu ada: 1 butir telur rebus atau dikukus. Bisa juga telur bulat diberi kuah atau digoreng. 3 lagi pesannya, jaga imunitas tubuh. Wajib pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Penting untuk menulis ulang testimoninya agar menjadi alarm bagi kita semua. Apalagi teranyar Wagub Sultra Lukman Abu Nawas juga positif COVID-19.